Jadi mungkin perbedaannya kalau misalnya kemarin udah sempet daftar Polbit tapi gagal, tinggal lanjut ke wawancara. Siap, Kak. Tapi kalau yang dari awal emang memutuskan lewat jalur mandiri. Halo pejuang si pencatat. Kembali lagi bersama kami di sini dalam Cerita Taruna yang kedua, di mana kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan cetar juga yang pertama. Nah, di situ tuh kita fokuskan untuk membahas terkait dengan bagaimana sih tips and trick untuk masuk Poltrada Bali. Tapi sekarang nih kita akan lebih memfokuskan terkait dengan gimana sih jalur mandiri untuk masuk ke Poltrada Bali. Karena untuk kalian yang sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan tes untuk jalur Polbit dan belum memiliki keberuntungan untuk lolos ke tahap berikutnya, tenang. Karena masih ada jalur mandiri ke depannya yang bisa kalian masuki dan bisa bertemu kami nih di Poltrada Bali. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu supaya kita lebih tahu dan lebih mengenal dan bisa mengingat wajah-wajah dari kakak-kakak yang cantik dan juga tampan di depan saya atau di samping saya ini ya. Jadi mungkin dari saya dulu perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Taruni Madia Meida Punitasari yang akrab disapa Meida di sini. Saya dari program studi D3 Manajemen Logistik. Untuk kakak yang cantik dan juga ganteng ini, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igusti Madi Satria Bamasta, biasa panggil Satria. Saya dari prodi D3 Manajemen Logistik tingkat 2. Perkenalkan, saya Putri Okara Angkat, asal dari prodi Manajemen Logistik tingkat 1. Baik. Jadi untuk adiknya ini tingkat 1 dan saya juga Satria ini tingkat 2. Berbicara tentang jalur mandiri nih langsung aja. Apa sih Kak yang membuat kalian ini tertarik untuk masuk melalui jalur mandiri ke Poltrada Bali? Ya mungkin bisa saya menjawabnya ya. Jadi untuk jalur mandiri ini, kenapa saya memilih jalur mandiri manajemen logistik ini? Karena saya melihat prospek kedepannya. Jadi di mana untuk prospek kedepannya itu untuk manajemen logistik ini sangat jarang untuk prodi tersebut terdapat di sekolah kedinasan. Mungkin salah satu keunggulan Polda Bali ini mempunyai jurusan manajemen logistik jalur mandiri ini. Makanya saya untuk memilih prodi manajemen logistik ini karena prospek nanti akan lulusnya itu akan menjadi pegawai-pegawai perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan logistik lainnya. Jadi mungkin saya bisa untuk mencapai perusahaan-perusahaan tersebut karena di dalam kampus ini sudah diajarkan apa itu tentang logistik seperti itu. Baik, izin menambahkan dari saya, seperti yang kita ketahui bahwa di semua universitas yang ada di Indonesia, manajemen logistik merupakan salah satu jurusan yang masih sangat sedikit namun memiliki prospek lulusan yang sangat banyak. Jadi Poltrada merupakan satu-satunya kedinasan yang memiliki program manajemen logistik. Di mana di sini kita untuk lulusan di sini kita diharapkan menjadi operator logistik yang kompeten nantinya, Kak. Tuh. Bagus banget ya alasannya untuk mereka berdua masuk ke Poltrada Bali ini. Karena untuk tahun-tahun sebelumnya kita tuh cuma membuka terkait dengan jalur mandiri di program studi D3 Manajemen Logistik. Tapi ternyata sekarang ini lebih dari itu kita juga buka loh. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, apa sih bedanya jalur mandiri sama jalur Polbit? Kalau menurut kakak, apa Kak bedanya? Mungkin untuk perbedaannya menonjol dari segi biayanya Kak. Jadi untuk biaya itu untuk jalur mandiri itu lebih di bagian akademik ya Kak. Jadi per semester itu kami dikenakan biaya, setiap semester itu berbeda-beda biayanya. Dan juga untuk biaya permakanan dan binatu itu juga dikenakan. Jadi untuk mandiri itu dikenakan semester dan binatu dan permakanan. Lalu untuk Polbit itu hanya dikenakan masalah permakanan dan binatu saja Kak. Jadi perbedaannya mungkin yang menonjol itu dari segi biaya. Kalau untuk output sama yang Polbit itu beda juga ya kan? Ada yang regulator, operator gitu. Benar Kak, untuk outputnya nanti atau lulusannya nanti itu juga sangat beda Kak. Jadi kami dididik atau dijuruskan untuk nanti bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan asing nantinya di bawah naungan logistik. Jadi untuk Polbit pun nanti juga beda. Jadi kami sebagai jalur mandiri manajemen logistik menjadi operator dan untuk yang Polbit nanti akan menjadi regulatornya atau pengawasnya seperti itu. Jadi lebih prospek kerja itu ke pengusahanya. Siap gitu ya. Kak, betul Kak. Betul. Jadi siapa yang punya cita-cita jadi pengusaha logistik atau pengusaha nantinya join di sini nih. Jadi di sini nih Kak kita juga sebenarnya jadi collab nih Kak antara pola pembibitan dan mandiri, di mana
sebenarnya nanti di dunia kerja juga kita akan membutuhkan satu sama lain. Jadi tempatnya kita di sini itu Kak. Sama ya. Siap sama. Jadi masuk ke tesnya nih. Ya. Kalau misalnya kemarin kan kita udah melaksanakan tes jalur Polbit ya. Ya. Bedanya sama jalur mandiri itu apa sih tesnya? Untuk tesnya tersendiri tidak banyak perbedaan Kak, cuman sesuai pengalaman saya sendiri Kak, kebetulan saya memang langsung mendaftar ke jalur mandiri tanpa mengikuti Polbit sebelumnya. Dan rangkaian tes yang diikutinya itu tidak jauh berbeda. Ada tes tulis, di mana tes tulisnya ini tidak mengikut sertakan SKD, namun diganti dengan TPA. Jika yang Polbit itu menggunakan tes SKD, yang khusus untuk mandiri hanya menggunakan TPA, juga diikut sertakan dengan jasmani, psikotes, dan yang terakhir yaitu wawancara Kak. Tapi beda nih Kak, untuk Kokana sendiri itu masuk ke gelombang 1. Nah untuk gelombang keduanya dari pengalaman pribadi saya, karena saya sempat gagal di bagian jalur Polbit, jadi saya akan meneruskan ke jalur mandiri ini. Lalu tahun lalu saya mendaftar itu hanya di tes wawancara saja. Jadi itu kita setelah gagal di Pantorik diarahkan langsung untuk tes wawancara saja. Jadi setelah tes wawancara di jalur mandiri ini bisa langsung, jika lolos bisa langsung meneruskan jadi taruna sini gitu. Oke. Jadi mungkin perbedaannya kalau misalnya kemarin udah sempet daftar Polbit tapi gagal, tinggal lanjut ke wawancara. Siap. Tapi kalau yang dari awal emang memutuskan lewat jalur mandiri, itu semua tahapannya sama kayak Polbit, tapi yang membedakan itu Hanya cuma di TPA SKD dan dan SKD. TPA. Iya. Oke, bungkus ya, diingat Siap. itu. Terus terkait dengan gini nih, dalam SKD itu kan digantikan dengan TPA. Jadi untuk persiapannya itu kan memang benar-benar harus matang ya, terencana dan juga mempersiapkan diri sama kayak teman-teman yang lainnya dan sama dengan pengalaman kalian yang terdahulu. Terus terkait dengan kegiatan antar taruna nih, kan kita hidup dalam lingkungan yang sama nih ya. Apakah ada perbedaan gitu dari pihak manajemen, kampus atau teman-teman yang lainnya memperlakukan taruna yang mandiri sama taruna yang Polbit? Tahu dari segi apa kegiatan lainnya? Untuk kegiatan ketarunannya sendiri itu kita disamaratakan Kak. Maupun Polbit maupun mandiri itu kita samaratakan dari segi kegiatan binsik hingga nanti tidur kembali itu sangat perhatian kembali di sini. Jadi kami itu oleh teman-teman Polbit yang lain juga itu tidak ada berbeda sama sekali. Dari segi pengasuhan juga tidak ada ibaratnya pilih kasih atau bagaimana. Jadi sama katakan kita sama-sama sisi pendidikan, jadi sama-sama merasakan itu Kak. Pahit manisnya itu hidup bareng. Benar banget. Berarti disamain ya. Siap. Jadi kita kan hidup di lingkungan baru, terus sama teman-teman baru, kita tuh sama-sama berbagi. Terus untuk dari segi kepengasuhannya kan udah tuh perbedaannya. Kalau dari segi pendidikannya, kayak proses belajar di kelas itu ada bedanya atau sama aja? Nah, itu Kak. Kalau memang dari segi pembelajaran atau akademik nih Kak, di sini kan seperti yang dijelaskan oleh Kak Satria tadi terkait dengan lulusannya. Di sini kita lulusannya itu diarahkan atau diharapkannya itu masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi di sini khusus yang untuk jalur mandiri nih Kak, kita itu 60% lebih banyak praktek keluar Kak. Dikarenakan kita kan akan langsung terjun langsung nih. Meskipun kita dikenal dengan kata D3 nih Kak, lulusan D3, tapi kita sudah mengikuti praktek-praktek yang leluasa di masa perkuliahan. Jadi di sini kita ada 60% praktek dan 40% teori seperti rekan-rekan kita lainnya Kak. Oke, berarti kalau nggak salah itu terkait dengan dosennya pengajarnya juga lebih difokuskan ke orang-orang yang sudah mumpuni di perusahaan-perusahaan gitu kan? Ya Kak, benar banget Kak. Ya itu yang akan menjadi dosen dari pihak mandiri. Mungkin dari yang Polbit diberikan kesempatan juga, tapi tidak sesering dari yang mandiri untuk mendapatkan berbagai macam share ilmu dari dosen yang sudah berpengalaman di perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, prospek atau output kelulusan mandiri itu gimana? Mungkinkah atau dari kampus itu sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Karena kan kalau misalnya yang Polbit ini udah jelas nih arahnya kemana. Kalau yang mandiri ini apakah kampus tuh menyediakan wadah atau bagaimana? Nah, meskipun seperti yang kita ketahui Poltrade ini masih sekolah yang baru Kak, tapi Poltrade ini tenang saja untuk teman-teman yang mau mendaftar atau bergabung dengan kita lewat jalur mandiri, tidak usah khawatir akan hal itu, karena Poltrade tersendiri sudah membangun kerjasama dengan perusahaan lain, seperti contohnya Pelindo dan Alfi, di mana kebanyakan dosen-dosen kita juga berasal dari sana, seperti yang kakak jelaskan tadi, dan otomatis materi-materi yang kita dapatkan di sini juga yang akan diterapkan di perusahaan tersebut Kak. Oke.
juga Kak ada kabar terbaru nih Kak, bahwa akhir-akhir ini Poltrada sudah bekerja sama dengan pihak luar, yaitu pihak orang Jepang Kak. Wow. Jadi Poltrada ini bukan hanya mencakup tingkat negeri nasional saja, tapi sudah internasional. Di mana lulusan dari Mandiri ini nanti akan yang memiliki keinginan untuk mengembangkan skill dalam diri untuk ke jenjang yang lebih baik bisa Punya dipermudah Kak, kesempatan ya, udah kesempatan. Jadi kita udah tahap internasional nih. Bayangkan, jadi kesempatan kalian ada di sini nih sebenarnya. Bener banget. Oke, terus lanjut nih terkait dengan formasi. Kalau tahun lalu kan udah 2 tahun nih kita buka Mandiri, tapi kita masih bergerak dalam jurusan manajemen logistik. Apakah tahun ini itu sama juga manajemen logistik aja atau ada jurusan lainnya yang lewat jalur Mandiri? Nah untuk tahun ini ada banyak sekali perbedaan Kak. Jadi untuk tahun ini kita membuka 3 prodi sekaligus. Wow. Itu ada teknologi otomotif, manajemen transportasi jalan, dan manajemen logistik. Oke. Dan untuk manajemen logistiknya terdapat 2 kelas Kak. Jadi kita menerima 48 taruna. Dan untuk masing-masing TO dan MTJ tersebut kita menerima 24 masing-masing kelasnya. Masing-masing kelas. Siap. Berarti terbuka ya bagi kalian yang sebelumnya gagal untuk masuk jurusan MTJ ataupun TO. Jadi kalian bisa dapat kesempatan lagi nih buat jalur mandirinya. Jadi nggak cuma terbatas di 1 tahun yang kemarin kayak manajemen logistik aja. Bener. Bagus banget ya. Terus kalau misalnya pendaftaran melalui jalur mandiri itu udah dijawab ya tadi terkait dengan tahapan tesnya yang sebagainya. Kemudian untuk gini nih, kan apalagi Kak Satria nih ya, kan udah sempat gagal di Polpit, Ya. kemudian berusaha lagi nih untuk masuk ke jalur mandiri. Kira-kira apa sih Kak motivasinya? Terus semangat juangnya lagi nih untuk mencoba kembali. Ya, mungkin dari saya pribadi ya. Jadi banyak sekali yang membuat saya menjadi semangat untuk mencoba kembali menjadi taruna perhubungan. Itu saya punya satu visi itu from nothing to something. Jadi kita mulai dari nol, lalu bisa menjadikan sebuah itu semua pengalaman dan akan menjadikan suatu hal yang besar seperti itu Kak. Bagus sekali. Kalau mungkin Okana? Kalau saya Kak, karena memang tujuan awal saya memang ingin mendaftar ke Poltrada lewat jalur mandiri, dikarenakan lulusan tadi di sini setelah mengikuti perkuliahan di sini saya memang cukup setertarik itu dengan jurusan yang saya minati Kak. Jadi berjuang aja semaksimal mungkin dan ingat Tuhan itu nggak pernah lupa akan hasil. Tuhan itu adil, semua yang kamu lakukan pasti dapat hasil yang benar. Betul sekali. Oke, jadi udah di penghujung acara ya. Dari tadi kan kita udah bahas banyak banget nih. Mungkin penutup dari saya, semua orang punya kesempatan untuk kembali berjuang. Walaupun kalian gagal terlebih dahulu, walaupun kalian ingin mencoba yang baru melalui dari awal, kalian tuh akan selalu dapat kesempatannya. Jadi apapun itu tetap perjuangkan, berdoa dan mintalah restu dari orang tua. Itu saja. Terima kasih. Mungkin udah selesai mungkin Kak ya? Ya. Mungkin kita tutup dengan, karena ini jam sore, kita tutup dengan selamat sore aja. 1, 2, 3. Selamat Sore.